saya akan menjelaskan praktikum IPA melalui lab virtual ini. Di sini kita akan menunggunya dulu. Di sini ada dua, ada intro dan ada sistem. Yang pertama itu kita terlebih dahulu yang ke intro ya. Nah, percobaan ini dapat dipelajari pada materi bentuk dan perubahan energi di tingkat IPA sekolah dasar. Alat dan bahannya di sini ada air, ada minyak, ada batu bata, ada besi, ada pemanas, suhu atau temperaturnya. Sebelum memulai percobaan, kita terlebih dahulu mengetahui energi simbolnya dengan cara mengklik ini agar bisa melihat energi simbolnya. Selanjutnya kita panaskan air terlebih dahulu di atas kaki 3 minyak dan kita isi temperaturnya dulu. Suhu awalnya masih rendah dan kemudian kita panaskan. Di sini terlihat penambahan energi. Di sini akan terlihat perubahan energinya dari energi panas dari api menuju ke energi cairan yang dipanaskan. Dan juga terjadi pelepasan energi panas dan juga adanya kenaikan suhu dapat dilihat dari termometernya yang semakin naik. Pada minyak, kenaikan suhu pada minyak lebih cepat sehingga dapat dikatakan minyak ini memiliki titik didih yang tinggi. Fenomena yang terjadi pada kedua ini adalah yang pertama, air akan mendidih dan akan terjadi perubahan zat cair menjadi gas dengan munculnya uap air. Dapat dilihat pada gambar. Dan begitu juga dengan minyak. Fenomena yang terjadi adalah minyak akan semakin panas dan akan terjadi perubahan zat menjadi gas dengan munculnya uap. Selanjutnya kita akan bahas mengenai batu bata dan besi. Kita ukur suhunya terlebih dahulu. Suhunya masih rendah. Kemudian kita panaskan. Terlihat penambahan energi. Terjadi perubahan energi dari energi api menuju ke balok atau besi, terlihat pada gambar. Dan juga terjadi pelepasan energi panas dan pertambahan suhu dilihat dari termometernya yang naik pada balok dan besi. Pertambahan suhu makin cepat. Hal ini disebabkan karena titik didih batu bata ini lebih tinggi daripada besi. Itulah mengapa batu bata ini suhunya lebih cepat naik. Selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum ke bagian sistem. Baiklah, akan saya lanjutkan. Di sini terlihat ada orang yang sedang bersepeda, ada generator, ada wadah yang berisi air. Di sini juga ada temperaturnya juga. Menunya bisa dirubah-rubah di bagian bawah ini. Sebelumnya kita akan mengelik energi simbol agar terlihat energi yang dikeluarkan. Di dalam tubuh orang yang bersepeda ini ada energi kimia.
coba mengayuh sepeda dengan kecepatan rendah. Orang ini mengayuh sepeda dengan kecepatan rendah dan mengubah energi kimia tadi menjadi energi mekanik. Nah, terlihat dari gambar energi mekanik. Kemudian menggerakkan generator. Generator ini mengubah menjadi energi elektrik dan kemudian bisa memanaskan air. Nah, di sini terlihat temperatur suhunya yang makin naik. Suhunya yang makin naik dan menghasilkan uap pada air ini. Panasnya melepas energi. Selanjutnya kita naikkan lagi dengan kecepatan sedang. Orang ini mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang, mengubah energi kimia tadi menjadi energi mekanik. Energi mekaniknya dapat dilihat. Kemudian menggerakkan generator. Generator ini mengubah menjadi energi elektrik. Nah, energi elektrik ini kemudian bisa memanaskan air. Memanaskan air karena kecepatannya ditambah, jadi perubahannya pun semakin cepat. Kita tambahkan lagi semakin tinggi. Nah, tenaga yang dikeluarkan pun lebih besar karena kecepatannya lebih tinggi. Orang ini mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, mengubah energi kimia tadi menjadi energi mekanik. Kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah menjadi energi elektrik dan kemudian bisa memanaskan air. Di sini terlihat uap air yang lebih panas dan melepaskan energi panas. Selanjutnya kita coba ke menu berikutnya. Pola lampu yang pertama ini. Nah, kita ayuhkan sepeda dengan kecepatan rendah dan mengubah energi kimia tadi menjadi energi mekanik. Nah, terlihat pada generatornya. Kemudian menggerakkan generator. Generator ini mengubah menjadi energi elektrik. Kemudian bisa menyalakan lampu. Nah, bisa menyalakan lampu. Ditambah lagi dengan kecepatan sedang. Orang ini mengayuh sepeda dengan kecepatan sedang, mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik ini kemudian menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi elektrik atau energi listrik dan kemudian bisa menyalakan lampu. Nah, lampu ini menghasilkan cahaya. Selanjutnya kita tambahkan dengan kecepatan lebih cepat lagi. Nah, energi kimia tadi yang dihasilkan oleh tubuh orang ini kemudian menggerakkan generator, dan generator ini mengubah menjadi energi listrik dan kemudian bisa menyalakan lampu. Dengan kecepatan lebih cepat ini membutuhkan energi yang lebih cepat. Selanjutnya kita ganti dengan lampu kedua. Ini sama dengan lampu yang pertama tadi, dari energi mekanik, kemudian menggerakkan generator, dan generator ini mengubah menjadi energi elektrik, kemudian menghasilkan lampu. Di sini lampunya.
ada di tubuhnya tadi menjadi energi mekanik. Kemudian menggerakkan generator mengubah energi elektrik, dan kemudian bisa menyalakan kipas angin. Menyalakan kipas angin dalam mengayuh sepeda ini menghasilkan energi panas karena ada gesekan di sini ya. Energi panas yang dikeluarkan. Begitu juga dengan kecepatan sedang. Energi yang dibutuhkan pun semakin banyak, kipas semakin menyala. Ditambah lagi dengan energi kecepatan tinggi, mengubah energi kimia menjadi energi mekanik, kemudian menggerakkan generator. Generator ini mengubah menjadi energi elektrik dan kemudian bisa menyalakan kipas angin, dan kipas angin ini menghasilkan energi mekanik juga. Selanjutnya kita akan coba pada keran air. Keran air ini di sini ada wadah air, ada keran air. Kita akan coba membuka kerannya terlebih dahulu. Di sini kerannya sudah terbuka, keluarlah air. Air ini membawa energi mekanik, kemudian menggerakkan generator mengubah energi mekanik ini menjadi energi elektrik atau energi listrik. Kemudian energi listrik ini memanaskan air yang berada di dalam wadah ini dan melepas air yang panas ini melepaskan energi panas. Selanjutnya kita beralih ke lampu utama nih, lampu 1. Air yang mengalir ini membawa energi mekanik, kemudian menggerakkan generator. Generator inilah yang mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik atau energi listrik, dan lama-kelamaan lampu menyala. Hal ini bisa dikatakan perubahan energinya dari energi mekanik berubah menjadi energi listrik melalui generator, kemudian menghasilkan energi cahaya. Energi cahaya, pola lampunya menyala. Selanjutnya kita beralih ke lampu 2. Sama halnya dengan lampu yang pertama tadi. Perubahan energinya dari energi mekanik berubah menjadi energi listrik melalui generator, kemudian menghasilkan energi cahaya. Terlihat lampunya yang menyala. Selanjutnya pada kipas angin. Air yang mengalir membawa energi mekanik, kemudian menggerakkan generator, dan generator inilah mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik, kemudian dirubah lagi menjadi energi mekanik karena kipasnya menyala. Selanjutnya matahari, energi panas matahari menggunakan panel surya. Panel surya, energi cahaya matahari ini dirubah menjadi energi listrik atau energi elektrik melalui panel surya. Panel surya ini dan kemudian menghasilkan energi panas. Terlihat dari air yang mendidih ini, suhunya naik dan uapnya pun semakin panas. Selanjutnya dengan kecepatan sedang atau berawan. Berawan sedang, air masih
matahari dirubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi panas. Kita rubah menjadi sangat berawan. Panasnya air pun menurun. Karena tidak ada energi cahaya yang masuk ke panel surya ini. Tidak ada energi cahaya yang masuk ke panel surya dan tidak bisa memanaskan air karena terhadang oleh awan. Selanjutnya kita gunakan bola lampu pertama. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik atau elektrik melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi listrik dan menyalakan lampu. Terlihat lampu sudah menyala apabila kita rubah berawan sedang. Energi elektrik yang dihasilkan pun lebih sedikit ketimbang energi panas terik tadi. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik atau elektrik melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi cahaya. Terlihat dari bola lampunya yang sedikit menyala. Kita rubah menjadi berawan banyak. Tidak ada energi cahaya yang masuk ke panel surya ini. Dan bola lampu yang menyala tadi pun sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan dihadang oleh awan yang sangat banyak. Selanjutnya kita coba dengan lampu yang kedua. Lampu yang kedua ini sama halnya dengan lampu yang pertama tadi. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik atau energi elektrik melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi mekanik. Terlihat warna birunya energi mekanik. Energi mekanik ini mengubah menjadi energi cahaya. Terlihat dari bola lampunya yang menyala. Sama dengan halnya lampu pertama. Kita coba lagi dengan kipas angin. Energi cahaya matahari dirubah menjadi energi listrik atau elektrik menggunakan atau melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi mekanik. Terlihat dari warnanya yang biru nih. Energi mekanik dan energi mekanik ini menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik menggerakkan kipas angin. Dari energi cahaya dirubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan kemudian menghasilkan energi mekanik. Gerakan kipas angin. Coba kita tambah berawan sedang. Berawan sedang, energi listrik yang dihasilkan pun lebih sedikit dan kipasnya sedikit bergerak, sedikit berputar ini. Apabila kita tambah lagi awannya, energi cahaya yang dihasilkan pun tertutup oleh awan, tidak
bisa menghasilkan energi listrik dan tidak bisa menggerakkan kipas angin. Selanjutnya kita coba dengan teko. Kita coba pada percobaan teko. Teko ini berisi air penuh. Kita panaskan terlebih dahulu. Teko yang dipanaskan berisi air penuh. Teko ini menghasilkan energi panas. Dilihat dari warna yang dikeluarkan, warna merah. Energi panas kemudian memanaskan air yang berada di dalam teko ini dan keluarlah uap air. Terlihat pada gambar uap air. Uapnya berbentuk energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Kemudian energi listrik ini berubah menjadi energi panas dan memanaskan air yang berada di wadah ini. Terlihat suhunya semakin tinggi. Kita coba pada percobaan selanjutnya pada lampu. Lampu yang pertama. Sama halnya dengan wadah air tadi, teko yang berisi air ini menghasilkan energi panas. Kemudian energi panas memanaskan air yang berada di dalam teko ini dan keluarlah uap. Uapnya berbentuk energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan generator dan generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik dan kemudian berubahlah menjadi energi cahaya, menghasilkan cahaya. Selanjutnya pada lampu selanjutnya, lampu kedua. Sama halnya dengan lampu kedua. Dari energi panas kemudian memanaskan air yang berada di dalam teko ini, keluarlah uap berbentuk energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik dan kemudian berubah menjadi energi cahaya. Lampu yang dihasilkan. Selanjutnya kita coba pada kipas angin. Teko yang berisi air ini menghasilkan energi panas. Kemudian energi panas memanaskan air yang berada di dalam teko dan keluarlah uap yang berbentuk energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik dan kemudian berubah menjadi energi mekanik melalui kipas angin. Kipas angin yang berputar ini dari energi panas kemudian memanaskan air yang berada di dalam teko ini, keluarlah uap. Uapnya berbentuk energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan generator dan generator mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik dan kemudian berubah menjadi energi mekanik melalui kipas angin yang berputar ini. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Nah, yang tadi orang bersepeda terdapat energi mekanik, energi kimia dan bisa memanaskan air tadi. Untuk menghasilkan energi dibutuhlah bantuan alat, misalnya energi matahari. Energi matahari ini membutuhkan alat yang namanya panel surya. Nah, dalam kata
lain, pemusatan energi cahaya dengan demikian akan menjadi energi listrik atau mekanik ini. Dan energi listrik inilah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dalam menyalakan kipas angin. Jadi setiap energi bisa dimanfaatkan dengan bantuan alat. Nah, berdasarkan hasil percobaan antara sepeda, keran air, matahari, dan teko, yang paling cepat memberikan reaksi terjadinya perubahan energi adalah matahari tanpa berawan. Nah, dilihat dari sini juga terlihat matahari tanpa berawan ini cepat memberikan reaksi. Hal ini dikarenakan panas matahari yang terik dapat menghasilkan energi panas yang besar, sehingga apabila dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia, misalnya energi matahari bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, seperti pada tampilan berikut. Nah, dengan menggunakan listrik tenaga surya, ada banyak manfaat baik yang dapat untuk manfaat di lingkungan sekitar. Itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjut ke praktikum yang kedua. Ini ada tabel pengamatannya. Teman-teman semua bisa melihat tabel pengamatannya dengan durasi perubahan energi dalam satuan detik. Nah, ada sepeda dengan kecepatan rendah, ada sepeda dengan kecepatan sedang, sepeda dengan kecepatan tinggi, keran air, matahari tanpa berawan, matahari berawan sedang, matahari sangat berawan, dan air teko. Nah, di sini kan dapat dilihat yang saya katakan tadi, bahwa matahari tanpa berawan ini lebih cepat bereaksinya karena panas terik ini memiliki energi yang sangat banyak. Baiklah, akan saya lanjutkan pada percobaan kedua. Di sini ada wadah yang berisi atom-atom molekul. Ada wadah berisi atom-atom molekul. Nah, ini adalah tekanannya dalam satuan yang digunakan adalah atmosfer. Kita gunakan temperaturnya ke Celsius. Ini ada pompa untuk penambahan partikel atau volumenya. Di sini ada diagramnya. Kita gunakan yang pertama, kita gunakan yang neon dulu. Neon dulu kita panaskan. Neon setelah dipanaskan, partikelnya pun bergerak lebih cepat ketika dipanaskan. Suhunya naik, dan tekanannya pun semakin naik. Semakin cepat, semakin naik. Coba kita dinginkan. Setelah kita dinginkan, membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Ketika dipanaskan tadi, neonnya berubah menjadi gas. Partikelnya berbaur, berubah
setelah didinginkan, partikelnya mulai bergabung. Partikelnya mulai menjadi padat kembali dengan suhu lebih rendah. Selanjutnya kita gunakan argon. Apabila kita panaskan argonnya, kita coba panaskan. Argonnya setelah dipanaskan, argonnya sedikit lebih cepat. Argonnya berubah menjadi gas setelah dipanaskan. Gerakan partikelnya semakin cepat. Dengan suhu semakin cepat juga suhunya. Dipanaskan, partikel molekulnya akan semakin cepat dan jarak antara molekulnya merenggang. Dapat dilihat pada tampilan. Semakin panas, tekanan semakin lebih tinggi atau besar. Satuan yang digunakan adalah atmosfer. Coba kita dinginkan kembali. Partikel atau molekulnya mulai bergerak stabil, lebih cepat. Untuk proses pendinginannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Partikelnya pun bergerak menjadi padat atau makin stabil atau tidak bergerak. Nah, ketika dipanaskan tadi, molekulnya akan semakin cepat dan jarak antara molekulnya merenggang ketika dipanaskan tadi. Kita coba oksigen. Kita coba panaskan oksigen. Oksigennya mulai menjadi mencair, mulai berubah wujud menjadi gas. Ketika dipanaskan dengan temperatur suhu yang sedikit lebih cepat bergerak, tekanannya pun sedikit lebih cepat bergerak. Ketika dipanaskan, apabila zat ini dipanaskan, partikel atau molekulnya akan semakin cepat dan jarak antara molekulnya merenggang. Semakin panas, tekanan semakin tinggi atau besar. Satuan yang digunakannya adalah atmosfer. Coba kita dinginkan. Setelah didinginkan, kita tunggu. Oksigen ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk proses pendinginan. Sedikit lebih lama
waktu. Nah, partikelnya pun makin lambat bergerak. Nah, pada saat dipanaskan tadi, oksigen berubah menjadi gas karena dipanaskan. Nah, oksigen kembali menjadi padat. Nah, setelah didinginkan, oksigen kembali stabil atau tidak bergerak ketika didinginkan. Molekulnya akan semakin lambat dan tidak merenggang. Kita coba air. Nah, kita coba air. Airnya tidak. Coba panaskan air. Nah, airnya lebih cepat mencair. Mencair dan mulai berubah menjadi gas. Uap mulai berubah menjadi gas. Partikel atau molekulnya akan semakin cepat dan jarak antara molekulnya merenggang. Nah, mulai merenggang. Dilihat dari tampilannya. Semakin panas, tekanan semakin tinggi atau besar. Coba kita dinginkan kembali. Nah, air kita dinginkan kembali. Nah, suhu yang dipanaskan tadi lebih tinggi. Nah, proses pendinginannya pun lebih lambat. Nah, lebih lambat. Apabila zat ini kita dinginkan, gerakan partikel akan makin stabil. Nah, mulai dari gas tadi mulai mencair. Nah, bisa dilihat dari diagramnya. Nah, mulai air yang kita dinginkan mulai menjadi padat atau stabil atau sama sekali tidak bergerak. Nah, semakin dingin airnya semakin padat molekul atau partikelnya. Suhunya pun semakin turun. Dilihat dari temperaturnya. Diagramnya tidak bergerak. Nah, kita coba panaskan kembali. Air yang dipanaskan mulai mencair. Nah, suhu yang dilihat pun makin menaik. Ditekan hingga bagian dasar adalah, kita lihat tekanan yang dihasilkan menjadi besar sehingga pada volume tertentu benda tersebut akan pecah atau keluar. Nah, kita coba tekankan. Nah, dalam artian kalau tekanan diturunkan secara terus-menerus akan menyebabkan pecah. Dalam artian juga tekanan boleh diberikan namun tidak boleh sampai ke bagian dasar karena di dalamnya terdapat volume, dan semakin ditekan ke bawah semakin padat volume yang
dihasilkan yang menyebabkan wadah tersebut pecah. Kita coba lagi neon dengan temperatur Celcius. Awalnya neon ini berbentuk padat. Setelah dipanaskan, selang berapa detik neon mulai mencair. Dilihat dari diagramnya pun neon mulai mencair dan mulai menjadi gas. Dilihat dari diagramnya, dalam waktu berapa detik neon ini cepat berubah menjadi gas. Setelah didinginkan, tetapi neon ini setelah didinginkan membutuhkan waktu sedikit lebih lambat untuk mencairkannya. Selang waktu berapa detik neon mulai mencair. Dilihat dari diagramnya, neon kembali menjadi padat. Partikel akan semakin stabil atau tidak bergerak. Ketika dipanaskan, partikel molekulnya akan semakin cepat dan jarak antara molekulnya merenggang. Nah, bisa kita lihat pada neon ini. Dari percobaan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari praktikum yang telah dilaksanakan, ditarik kesimpulan bahwa percobaan yang pertama itu neon dan argon tentunya memiliki senyawa yang lebih ringan. Seperti pada proses pemanasannya, senyawa neon dan argon lebih cepat dalam proses pemanasannya. Partikel atau molekulnya lebih mulai merenggang. Sedangkan oksigen dan air membutuhkan waktu sedikit lebih lambat untuk proses pemanasannya maupun pendinginannya. Hal ini dikarenakan partikel yang terdapat pada air dan oksigen memiliki molekul atau partikel yang lebih padat. Selanjutnya, apabila tutup wadah ditekan hingga bagian dasar, tekanan yang dihasilkan menjadi besar, sehingga pada volume tertentu benda tersebut akan pecah, atau dalam artian kalau tekanannya diturun secara terus-menerus akan menyebabkan pecah. Dalam artian juga tekanan boleh diberikan namun tidak boleh sampai ke bagian dasar. Karena hal ini disebabkan karena dalam setiap wadah memiliki volume, dan apabila volume tersebut ditekankan secara terus-menerus, volume tersebut akan padat dan akan menjadi pecah. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada tabel pengamatannya. Teman-teman bisa melihat tabel pengamatannya atau molekul. Di sini ada 4, ada neon, argon, oksigen, dan air dengan durasi perubahan sifat benda dalam detik. Nah, sifat bendanya ada cair, padat, dan gas. Di antaranya